Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para muridin, jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur memulai ngaji kitab di hari Sabtu ini dalam kitab Syi'rul Asrar biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan marilah kita senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita mengakhiri tentang bab yang menerangkan, yaitu tentang mimpi dan juga ilham yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu dengan segala yang menyangkut tanda-tandanya. Bab ini yaitu tentang fi bayanil waqa'ati fin naumi wassinnatin, yaitu peristiwa-peristiwa ruhani saat tidur atau saat setengah ngantuk, tapi ada intuisi, ada hal yang menyangkut perjalanan ruhani, khususnya ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang suluk saat wukuf itu biasanya ada istighraq, perasaan ruhani yang didapatkan saat kita fana, saat kita mujallasah di hadapan Allah, dan itu dirasakan yang biasa tidak kita rasakan. Jadi ada sesuatu yang baru. Itu mari kita mulai dan mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafdha bima bi ulumiha fit tarain, amin ya rabbal alamin. Wa ammar ru'ya allati min akhlaqil dzamimah. Wa ammar ru'ya, jikalau engkau mimpi ada sesuatu perjalanan ruhani, allati, dalam hal ini adalah mimpinya itu anfusi, ya, min akhlaqidz dzamimah, yang menandakan akhlak-akhlak yang madmumah, yang jelek, maka dengan demikian ini muncul yang menguasai di dalam diri kita itu allati hiya min sifatil amarah wal lawamah wa mulhamah, yaitu dari nafsu yang menggelanyut di dalam jiwa kita itu adalah nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu malhamah. Apa pertanda jikalau kita sedang mimpi kok menunjukkan amarah, lawamah, ya, mulhamah itu fawala fahaulai yura'um min nasiba. Kita mimpi itu ketemu dengan asiba, binatang buas, ya, kan namri wal asad, seperti harimau dan singa, wadzimbun, ya, kemudian adalah beruang, wadzubi wal kalbi, ada anjing, ada babi, wal khinzir, wadzubi wal kalbi wal khinzir, ya, ada anjing, ada beruang, ada anjing, ada babi dan sebagainya. Mislil artabi wal tha'labi wal hizzati wal fahdi, dan banyak lagi, ya, contohnya ketemu kelinci, musang, kucing dan elang, ya. Wa mislal hayatil makhrabi waz zubur wa ghairu dzalik minal mu'dhiyatin, seperti juga ketemu ular, kalajengking, tawon, dan binatang-binatang pemangsa lainnya.
wa ghairu dzalika min mu'dhiyatin. Jadi ini adalah binatang makan binatang. Fa hadhi sifatul dzamimah. Maka kalau kita mimpi ketemu itu semua, hadhihi, ini semua min sifatil dzamimah. Ini sifat-sifat yang tercela. Allati, maka orang yang sedang mimpi seperti itu, yajibu, maka dia harus segera wajib ya ihtirari anha, harus dikeluarkan. Jiwa hati kita seperti itu, nafsu kita yang dikuasai lawamah, ya malhamah, amarah, itu harus dikeluarkan. Wa imatatuha, dan juga harus ditinggalkan. Antari kirruh, dari perjalanan ruh kita yang sedang menuju Allah. Bapak Ibu sekalian, itu pertanda ya, kalau kita tidur tidak tenang ya, kemudian kita dalam posisi gelubak-gelubuk lah gitu ya, tahu-tahu tidurnya nyet, ketemu ini, ketemu itu, ketemu mati, itu adalah bagian dari nafsu lawamah, nafsu malhamah, dan nafsu amarah. Bapak Ibu sekalian, Bapak masih ingat, saya ulang sedikit, Al-latifatul qalbi, yang menerangkan tentang zikir latifah yang 11 itu, 11.000 artinya, itu adalah untuk membunuh nafsul lawamah. Karena zikirnya kita bersihkan latifatul qalbi, kita lembutkan hati kita. Orang yang memiliki nafsul lawamah, maka dia tanda-tandanya itu selalu adalah al-laum, lawamah ya, laum. Itu adalah orang yang suka mencela. Al-hawa, dan dia gampang terseret kepada hawa nafsu. Al-makru, orang yang hatinya culas, membuat rencana-rencana jahat, ngalahkan teman, menfitnah hanya untuk merebut kekuasaan dan jabatan. Al-ujub, orang yang selalu ujub, membanggakan dirinya. Al-ghibah, senang melakukan ghibah, membicarakan orang lain. Ar-riya, dan juga memamerkan terhadap kelebihannya. Ya, kemudian juga adzulmun. Adzulmun itu adalah suka tega sama orang, meskipun itu harus karakter assassination kepada orang lain. Ya. Wal kadzib, dan juga orang yang suka bohong. Wal ghaflah, orang yang lupa kepada Allah. Kalau hati kita masih punya penyakit 9 ini, maka dengan demikian dia itu adalah sedang dikuasai nafsu lawamah. Dan ini juga menunjukkan dari sikap nafsu amarah. Kalau amarah itu adalah sikap sifat hawa nafsu yang pasti amarah bisu, mengajarkan kepada kejelekan. Apa yang kita tuju? Itu setelah latifatul ruh, maka kita menuju latifatul sir. Sir ya adalah sesuatu, itu semua adalah latifatul qalbi. Kalau sudah qalbi, maka kita akan meningkat lebih tinggi lagi, orang yang membersihkan malhamahnya. Orang yang sudah meninggalkan nafsu lawamah biasanya memiliki as-sakhawah, lomo, tidak eman, tidak pelit, pedit, medit, mecicil, apa itu? Itu. Wal qanaah, hatinya bisa datar menerima apapun yang dibagikan oleh Allah. Al-hilmu, aris, hatinya itu lembut, gampang welas asih. At-tawadhu, gampang andap asor. At-taubah, merasa menyesal, akhirnya bertaubat kalau melakukan
kesalahan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau malam kan taubat, sholat taubat. Ini bagian dari kita sudah meninggalkan nafsu lawamah. As-sabur dan sabar, at-tahammul, yaitu orang yang kuat diuji oleh Allah, ya. Maka dengan demikian kita sudah membersihkan. Itu ketika kita melakukan zikirnya latifatul ruh. Kalau latifatul sir itu nafsulna adalah mutmainnah, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i dan seterusnya itu ya. Itu sudah orang tenang. Kalau orang tenang karena sirnya, karena yang paling lembut di dalam jiwa kita sudah dibersihkan, maka dia memiliki aljud. Aljud itu orang yang weweh ya, tidak eman, tidak menyayangi punya apa-apa dikasih orang ya. Ahli ibadah kuat, at-tawakal selalu tawakal, al-ibadah dan dia ahlul ibadah, asyukur ahli syukur, kemudian ar-ridho bikismatillah, ridho dengan pemberian Allah, wal khosyah dan dia adalah takut kalau menjalani kesalahan. Nah ini ketika Bapak Ibu sekalian zikirnya apa? Latifatul sir. Jadi ada maksudnya. Bapak Ibu sekalian menzikir 11 itu ada maksudnya. Ya, untuk melembutkan. Setelah itu secara singkat maka kita naik ke latifatul khafi. Apa yang tersirat, apa yang tersimpan di nurani kita, itu nafsu namanya mardhiyah ya, orang yang ridho ya. Nanti wujudnya apa? Husnul khuluq, sudah mulai berperangai yang baik ya, wal lutfi, hatinya lutfi, lembut ya, welas asih ya, hatta khalqil soleh, hamlul khalqi soleh, selalu mengajak kepada kebaikan, tarku ma siwa ilah, meninggalkan sesuatu bergantungnya itu selain Allah, enggak, semua hanya Allah. As-safhu ala dzunubil khalqi, dan dia selalu memaafkan kepada orang lain kalau menyalahi, berbuat salah. Wa hubbul khalqi, kemudian dia menyintai makhluk untuk diajak kepada kebaikan. Minadz-dzulumati ilan nur. Kemudian naik ke latifatul akhfa. Akhfa, syirul akhfa kan di dalam Al-Quran. Nah, akhfa ini adalah nafsul kamilah. Kita sudah menyempurnakan nafsu kita. Maka ini orang menyebut ada mendapatkan hakul yakin kalau sudah kamilah, karena dia sudah melewati, yaitu tentang ilmul yakin, ainul yakin, wa hakul yakin ya. Yang keenam adalah latifatun natikoh. Ini juga sama. Natikoh itu otak kita. Ini nafsunya dinamakan adalah nafsu mengalahkan untuk nafsu amarah. Amarah itu kan di otak, yang merintah panca indera kita kan otak. Nah, otak itu diterima, yang merintah siapa? Kolbunya atau nafsunya? Nah, karena itu otaknya juga harus dikolter, ini harus dibersihkan. Biasanya orang kalau otaknya yang bicara, itu biasanya al-bukhil, bakhil. Oh, ini duitku dewe kok. Syukur kamu orangnya males kok. Enggak, ini duitku dewe kok. Nah, kalau orang itu otaknya selalu itu. Al-khirs, yaitu orang yang khirsun, sangat hubutunnya. Al-hasad, orang yang juga hasad, dengki kepada orang lain. Al-jahl, dan orang menjadikan dirinya itu adalah jahl, bodoh ya, orang yang bodoh. Bodoh bukan berarti tidak pintar dalam ilmu. Bodoh karena dia tidak mau membagi kebahagiaannya kepada orang lain. Kemudian orang yang takabur, orang yang penuh syahwat dan sebagainya, sampai orang yang gampang pemarah, biasanya otaknya tidak mampu dikendalikan. Nah, yang ketujuh adalah, ya artinya ini amal ke-11 ya,
latifah yang ketujuh disebut latifatul jami'ul badan, itu nafsunya disebut dengan nafsur radiyah, orang yang ridho. Dan ridho ini makom tertinggi di dalam kita bertarekoh. Di dalam tasawuf maka yang menempati tertinggi adalah nafsur ar-radiyah. Itu ya Bapak sekalian ya, ada jenis nafsu yang Bapak Ibu sekalian yang sudah suluk tiap hari dibersihkan kan? Nah, untuk agar kita terjaga dari hal yang tidak baik. Kalau sudah radiyah itu biasanya adalah dia al-karom, ya, memuliakan setiap orang, lembut, az-zuhud, zuhud terhadap dunia, ikhlas di dalam konteks kesehariannya, kemudian al-wara, mampu menempatkan diri, menjaga muruahnya, ya, kemudian ar-riyadhah, ahli riyadhah, berarti ahli orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, itu semua terlihat saat di dalam hati kita berkecamuk, dan itu mempengaruhi dalam tata cara kita tidur, sehingga melahirkan mimpi-mimpi kita. Bapak sekalian, ini sedikit saya baca ya ini tentang sifat-sifat tadi ya. Wan namr fawa min sifatil ujub, harimau itu lambang dari sifat ujub. Wa huwal kibru ala ma tabarakal ta'ala, dia takabur, menyaingi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ya wala tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Innal ladzina kadzdzabu, siapa orang yang mendustakan bi ayatina, dan dari ayat-ayat saya, kata Allah, wastakbaru, dan dia menyombongkan anha, dirinya terhadap Allah, la tufattahu lahum abwabas sama. Orang yang takabur, orang yang ujub, itu tidak akan pernah dibukakan pintu samawat. Nah, itu harimau. Harimau itu semua kan diserang. Tuhannya juga serang. Tuannya pun bisa diserang kalau lagi lapar, ya kan, gitu kan? Waladkhul jannah, orang seperti ini, orang yang takabur karena mimpinya dalam bentuk harimau tadi, layadkhul jannah, orang itu nggak akan pernah masuk surga. Hatta yajul jamali fi samil hayat, sampai unta masuk lubang jarum, kan nggak mungkin. Jadi nggak manggon, itu khalidina fiha abada finnar. Nah, itulah wa kadzalika yujzal mujrimul mutakabbiru 'alan nas, begitulah balasan orang yang sombong di hadapan manusia. Wal asadu, sedangkan singa fahuwa min sifatit takabbur wa ta'dhimi 'alal khalqi, yaitu sifat sombong dan mengagung-agungkan diri di hadapan manusia. Ini ibrohnya kan seperti itu ibaratnya. Wadzubun, sedangkan beruang fawa min sifatil ghadab wa khawflah, itu sifat dari orang pemarah yang selalu ghalabati, orang yang selalu ghalabah, orang yang menindas ala man fi tahti yadihi, orang yang ada di anak buahnya. Yang orang menjadi anak buahnya itu tindas semua. Nah, itu sifat dari beruang. Wadzimbu, sedangkan serigala fawa min sifati aklil haram wa subhat, orang yang suka makan yang haram dan subhat diibaratkan di sini oleh serigala, ya, min ghairi tamjizis, dan dia adalah membabi buta dalam hal mencari rezeki, ya. Wal kalbun, sedangkan anjing fawa min sifati hubbil dunya wal qahril wal ghadab li ajliha, lambang dari sifat cinta dunia, mengintibanis dan marah demi urusan dunia. Anjing kan gitu, tulang saja diperebutkan. Nah, ini kawan juga gitu, direbut
ya, dalam hal mencari urusan dunia. Wal khinzir, sedangkan di sini babi, celeng, fawa min sifatil hikti wal hajat wal hirsi ala syahwat, yaitu diibaratkan orang yang suka pendendam, lambang, dengki, tamak dan mengumbar hawa nafsu. Wal arnab, sedangkan kelinci, fawa min sifatil hilati wal maqari fil muamalati dunyawiyah, yaitu sifat yang menipu, muslihat dalam urusan dunia. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani kalau mengibaratkan gini ya, detail banget. Wal tha'lab, sekarang kalau musang, wa aidzan kal arnab, seperti hanya kelinci, lakinil ghaflah fil arnabi ghaliban, ya, itu lambang ini lebih kuat melambangkan sebuah kelalaian. Wal fahdu, dan elang, ya, fawa min sifatil ghiratil jahiliyah wa hubbil riyasil izzah. Elang itu melambangkan cemburu buta, ya, itu ghiratil jahiliyah. Ghiratullah bagus, ghirah mencintai Allah, sangat cemburu pada Allah, ingin dekat dengan Allah, baik. Tapi kalau ghiratil jahiliyah, membabi buta, maka wahubbi riyasah, dan dia adalah mencintai kedudukan, gila kehormatan, wal izzat, itu adalah yang jelek. Itu lambang dari elang. Coba elang itu bangkai saja kan dimakan kan? Ya, itu kadang-kala orang membabi buta, baik terhadap urusan hubungan kekasih misalkan, atau hubungan urusan dunia. Bapak-bapak sekalian, wal hirroh, dan kucing adalah min sifatil bukhli wan nifaq, lambang dari sikap bakhil dan nifaq, munafik. Wal hayatu, dan ular, fawa min sifatil idza'i bil lisani kasatami wal ghibati wal kadhib, sifat orang yang suka menyakiti orang lain, ucapannya seperti dengan cara mencela, menggunjing dan membohongi, wal kadhib, itu ular. Karena itu biasanya dia diam, tahu-tahu ada mangsa lengah dipatok, ya, itu. Wa yaradzalika sibak wal ma'ani haqiqah yudrikuha ahluha bis basyirah. Binatang-binatang buas tersebut juga melambangkan makna hakiki yang hanya diketahui oleh orang yang basyirah. Jadi orang al-basyirah itu biasanya orang mimpi ditanyakan kan, aku kok mimpi ngeten, ada apa? Nah, biasanya ada basyirah. Bapak, para salikin, para jamaah, sedikit lagi, wal akrob, sedangkan tawon, fawa min sifatil ghamri wal hamji wan namimah, lambang dari suka menyakiti orang lain dengan sindiran, ya, suka mengadu domba. Namimah itu tawon, ya, kalau ngentup itu apa ya, menyengat, itu kan sakit, ya. Omongannya tidak nyubit, tapi omongannya itu loh yang menyakitkan. Bapak ibu, bapak itu baik, lebih baik kalau tidak ngomong. Nah, kan banyak kan? Karena kalau ngomong menyakitkan gitu loh. Ibu, bapak, ibu baik, bapak baik, tapi lebih baik kalau tidak bicara. Nah, karena kalau bicara selalu menyakitkan. Bapak, terakhir, wazzabnur, terkadang ular, fawa min sifati ida'in nasi bilisanil hafiin, yaitu terhadap melambangkan sifat yang kadangkala tadi maaf ya, salah baca saya, ghaibah, wal makrob itu kalajengking, ya, wadzabur itu tawon, ya. Tawon itu yang bisa menjadikan kita itu salah. Wazabnur fahuwa min sifati ida'in nas bil lisani khafin, yaitu terhadap menyakiti orang lain. Tahu. Bapak sekalian, waqad ta'addul hayatu ala adawati wan nas. Terkadang ular melambangkan gemar bermusuhan sesama manusia.
Bapak Ibu sekalian, itu ya lambang-lambang kalau kita mimpi itu dilambangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Terakhir, nah sekarang begini. Fa idza ra'as saliku annahu yuharibu ma'a hadhil mu'dhiyat. Jika kita semua para salik bermimpi berburu binatang-binatang pemangsa tersebut, walam yakhlib, tapi kita kok kalah, tidak mampu mengalahkannya, alaiha kepada binatang-binatang yang buas tadi, firru'ya di dalam mimpinya, fal yastahid bil ibadah wa dzikir. Hendaknya Bapak Ibu sekalian memperbanyak zikirnya, dibersihin, ibadahnya diperbaiki. Karena jangan-jangan kita ghaflah, kita tidak wudu, tidak menjaga wudu, tidak sholatnya baik, nafilahnya tidak dilakukan, sehingga hati kita itu gersang. Hatta yahlibu alaihi, sehingga kita mampu mengalahkan nafsu-nafsu binatang yang ada di dalam jiwa kita. Wa yukarrihu wa yukhiroha wa yafniha. Maka dengan demikian ya kita akan mampu menguasai dan melenyapkan binatang nafsu binatang tadi. Wa yubaddilha ila sifatil basyarah, atau mengganti sifat-sifat dari binatang tadi kembali kepada sifatul basyariyah, sifat-sifat dari kemanusiaan. Fa inna qaharta wa qatalha wa qatlaha. Tapi kalau kita mimpinya mampu mengalahkan binatang-binatang yang disebutkan tadi, yang buas tadi secara total, wa qatlaha, kita membunuhnya bil kulliyah, keseluruhannya, bahwa maka ini maknanya adalah tarkis sayyiati, berarti kita sudah meninggalkan keburukan-keburukan ya secara total juga. Kama qala tabaraka ta'ala fi ba'dil haqqit tabi'in, ini seperti firman Allah tentang hak para orang yang pengikut Rasulullah. Apa? Rasulullah ya, di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha baluhum. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka karena telah dibersihkan kembali dengan zikir ya tadi, dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan membuat perbuatan baik tadi. Berarti nafsu dari kebinatangan kita telah kita kalahkan. Nah itu simbolnya apa? Kalau mimpi itu aja. Kalau mimpi kita yang jelek-jelek berarti hati kita tidak baik. Bapak Ibu sekalian, saya mohon waktu nambah 5 menit ya. Ini karena ini biar tuntas. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulmiya fi darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya lanjutkan. Wa in aro wa min ra'a annaha tabaddalat ila suratil insaniyah. Apabila seorang salik, Bapak Ibu sekalian, orang yang suluk prosesnya salik orangnya, artinya sedang menuju Allah, bermimpi melihat binatang pemangsa tersebut berubah menjadi manusia. Tahu-tahu awalnya serigala, tahu-tahu kok manusia ya. Ini tanda apa? Fahuwa makna tabadul sayyiati bil hasanat. Ini pertanda bahwa jiwa kita itu sudah berubah menjadi hal yang baik. Berganti tabadul sayyiat bil hasanat. Artinya insya Allah jiwa kita sudah bersih lagi. Ya. Kama qala tabaraka ta'ala fi haqqil tabi'in, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepada wujud contoh dari orang-orang yang ahli tobat. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amila sholihan, dan orang-orang yang beramal soleh ya.
Ya, dan orang-orang yang beriman faulaika, maka orang seperti itu yubaddilullah sayyiatihim hasanat, yaitu maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Al-Furqan ayat 70, surat ke-25. Bapak Ibu Saudara, ini pentingnya mengapa kita setiap malam harus sholat taubat. Ila man taba, orang yang taubat itu di sini untuk membersihkan. Dan orang yang suluk ahli thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah kullul lail, setiap malam memang diminta untuk salah satunya sholat taubat. Selain apa? Sholat tahajud. Sholat apa lagi? Li ridhoillah, sholat lis syukrillah, sholat lil fadlillah. Coba bayangkan orang yang sudah suluk, tahajud iya, taubat iya, minta ridhonya Allah iya, bersyukur atas nikmat Allah iya, wal fadilah, dan mohon karunia Allah setiap hari. Ini kelebihannya orang suluk itu, Bapak Ibu sekalian. Ini hanya diajari kalau kita lagi suluk, khususnya Naqsyabandi. Memang amalannya setiap malam seperti itu kalau orang Naqsyabandi. Nah, maka ya Allah, moga-moga kita yang sudah suluk ya istiqomah menjalankan amalan-amalan itu. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan, faqad khalasa min hadil mu'dhiyah, itu artinya dia telah bebas dari binatang-binatang tersebut. Fayam bagi alla ya'manu ba'da dzalik, tetapi ingat setelah itu tidak boleh lengah. Sudah baik kok masih dosa lagi, nanti hitam lagi, kita tidak boleh lengah. Li'annahu innama wajada nafsi kuwatan min janibil isyah. Maka dengan demikian kadangkala orang yang kumat menjadi orang yang ahli maksiat itu juga kadangkala lebih kuat. Kemaksiatan muncul kembali, faqawiyat, maka dia lebih besar, wa ghalabat alal mutmainah, sehingga dia meninggalkan nafsu mutmainah tadi. Nafsu mutmainah itu kalah lagi. Nafsu mutmainah tadi apa? Nafsu mutmainah tadi adalah tingkat yang keempat ya di dalam kitab, di dalam ilmu thariqah. Yang pertama lawamah, yang kedua adalah malhamah, yang ketiga mutmainah. Lah mutmainah agar terjaga, maka zikirnya adalah latifatus sir tadi ya. Sir yang ada di dalam jiwa kita itu kita perbaiki. Bapak sekalian, nah agar nafsu mutmainah minimal kita jaga, agar kita tenang. Ya, mutmainah artinya kan tenang, ya. Agar kita terjaga, ya zikirnya dijaga. Walidzalika amarul ta'ala yastaniba abdu mi anil manahi fi jamil awqat. Caranya apa? Amarullah, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita yastaniba abdu anil manahi, dan kita meninggalkan apa yang dilarang min jami'il awqat, dari larangan sepanjang waktu. Menjamak waktunya apa? Kita ganti dengan adzikru kullil waqtin kulli sa'atin wa kullu halin. Setiap saat, setiap waktu kita zikir biar mutmainah kita terjaga. Madama fitunya, sehingga dengan demikian selama kita hidup di dunia itu harus zikir dawam mutawamah fil batin, ya. Istilahnya itu sampai lupa ya. Darul anjuman fil qalbi. Nah, jadi zikir dalam hati selama masih hidup nafas kita, dengan bicara Allah, Allah, Allah di dalam hati kita. Itu untuk menjaga minimal nafsu mutmainah kita. Waqad yuratil kan nafsul amarah ala suratil kufar. Bapak sekalian, terkadang kalau nafsu amarah kita itu terlalu kuat, mimpi kita itu seringkali diserupakan dengan kufar, orang kafir. Ya,
Wal lawamah ala suratil yahudiyah, dan orang-orang yang nafsu lawamahnya kuat itu disuruhkan, dimimpikan ketemu dengan orang-orang Yahudi, dirupakan. Wal mulhamatun ala suratil nasrani, dan kepada diserupakan orang mulhamah itu adalah orang Nasrani. Ya, wa kadza fi suratil mubtadi'ah, orang-orang yang ahli bid'ah. Bapak sekalian, ini akhir dari bab yang menerangkan tentang mimpi dan isyarah asyarah rohani yang didapatkan seorang salik atau orang pada umumnya, ya. Dan ini biasa kita rasakan kalau kita sedang melakukan zikir, khususnya wukuf, itu ada perjalanan-perjalanan rohani yang kita dapatkan. Demikian, terima kasih. Maka minggu Sabtu depan kita akan bicara tentang fi bayani ahli tasawuf, menerangkan tentang tasawuf, tentang ahli tasawuf, insya Allah di Sabtu yang akan datang. Terima kasih. Akhul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.